Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sutarno dari Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia, khususnya di Direktorat Jenderal Bina Lapotas, yang salah satunya menangani pelatihan khususnya di pemagangan luar negeri. Ya, hari ini dilakukan cek kesemapatan tubuh bagi peserta pemagangan luar negeri, khususnya ke Jepang, ya, yang mana dalam pengecekan tubuh tersebut terkait dengan kondisi tubuh, antara lain tinggi badan, berat badan, tidak bertato, tidak bertindik, estetika kulit, dan sebagainya. Itu yang kami cek, kami evaluasi. Ya, setelah pengecekan kesemaptaan, yang mana para peserta yang lulus dari cek kesemapatan tubuh berhak mengikuti tes selanjutnya, yaitu esok hari tes ketahanan fisik, meliputi lari 2,4 km, push up sebanyak 35 kali, dan sit up sebanyak 25 kali. Itu untuk untuk calon peserta. Nah, di sini diharapkan teman-teman panitia tadi kita kumpulkan untuk briefing, ya, untuk pelaksanaan tes esok hari, yang mana dalam briefing itu kami, ya, memberikan tugas kepada teman-teman panitia untuk kelancaran pelaksanaan tes esok harinya. Adapun tes ketahanan fisik akan dilaksanakan di Stadion Mukhtar yang beralamat di Kota Pemalang, ya. Harapan kami untuk para peserta agar bisa menghasilkan hasil yang baik. Kami di Kementerian Ketenagakerjaan selalu mendukung adik-adik kita agar selalu bersemangat untuk melaksanakan tes tersebut. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rakil Toto Sasmito. Kebetulan saya Ketua Panitia Pelaksanaan Seleknas IKAPEKSI Jateng DIY di DPP atau Batang Pekalongan Pemalang pada tanggal 3 sampai 7 Juni 2024 di Pemalang. Kebetulan ini yang kedua. Tahun lalu kita sudah melaksanakan. Untuk pelaksanaan seleksi tahun 2024 ini di Pemalang jumlah peserta yang mendaftar 315, yang reservasi atau daftar ulang 217, yang mengikuti seleksi 193. Dan untuk hari pertama yang gagal administrasi berjumlah 4 orang, yang gagal matematika 26 orang, yang hari kedua yang gagal kesemaptaan 11 orang. Untuk kegiatan besok di hari ketiga adalah tes fisik. Tes fisik itu meliputi 3 tahapan tes. Yang pertama lari 6 putaran atau 2,4 km dalam waktu 12 menit. Yang kedua push up, dan yang ketiga sit up. Mudah-mudahan pelaksanaan besok bisa lancar dan peserta bisa lulus semua. Untuk seleksi program Kemenaker IM Japan ini ada 4 tahapan seleksi. Di hari pertama itu seleksi matematika, di hari kedua seleksi kesemaptaan, di hari ketiga seleksi fisik, dan di hari keempat wawancara. Untuk peserta yang bisa mengikuti usia 18 sampai 26 tahun, boleh dari peserta mandiri, artinya peserta itu dengan cara mendaftar sendiri lewat web
Magang Jepang ID atau bisa lewat lembaga-lembaga yang terdekat dengan daerah masing-masing. Untuk peserta yang mengikuti program Seleknas ini, karena seleksi nasional, boleh dari manapun, dari provinsi manapun boleh mengikuti. Untuk adik-adik yang mau mengikuti seleksi program Magang Jepang Kemenaker ini, bagi yang lulusan SMK itu usianya 18 tahun, jurusan teknik. Untuk yang adik-adik SMA, usia minimal 18 tahun 6 bulan, tetapi harus ada tambahan sertifikat atau pengalaman kerja tentang teknik. Misalkan pernah bekerja di perusahaan otomotif dan sebagainya. Untuk adik-adik yang dari SMA, kenapa harus 18 6 bulan? Itu untuk ikut program magang Jepang harus punya pengalaman di teknik. Misalkan adik-adik yang dari SMK itu kan sudah belajar untuk teknik. Untuk adik-adik SMA karena belum pernah belajar teknik sehingga harus punya sertifikat atau pengalaman kerja di bidang teknik. Program IM Japan ini sudah 32 tahun sehingga tidak menutup kemungkinan untuk adik-adik siapapun boleh mengikuti program ini, dan bisa dilihat di web Kemenaker yaitu Magang Jepang ID. Di situ sudah tertera persyaratannya, umurnya, dan yang lain-lain keterangan seputar pemagangan ke Jepang program Kemenaker RI IM Japan. Silahkan bisa konsultasi, bisa juga melihat di channel-channel YouTube untuk bisa belajar baik secara mandiri atau dibimbing oleh lembaga agar bisa lolos seleksi program Magang Jepang Kemenaker RI ini. Kenalkan, saya Mirza, salah satu panitia seleksi IKAPEKSI BPP Pemalang. Alhamdulillah saya di sini diberikan tugas untuk bagian perlengkapan, yakni untuk persiapan alat-alat semaptaan sama tes ketahanan fisik hari Rabu besok. Harapan kami semoga yang lulus bisa banyak dan lancar sampai ke Jepang semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Samsi. Saya dari IKAPEKSI Jateng DIY. Ini yang kedua kali saya ikut sebagai panitia seleksi program pemagangan ke Jepang IM Japan di BPP Batang, Pemalang, Pekalongan. Periode 3 Juni sampai 6 Juni 2024. Hari ini adalah hari kedua seleksi program magang Jepang, dan hari ini jadwalnya adalah kesamaptaan. Kesamaptaan adalah pengecekan tubuh siswa atau keadaan kondisi siswa yang meliputi berat badan, tinggi badan, kemudian mengenai keadaan tubuh siswa dan sebagainya. Kemudian untuk hari ini peserta berjumlah 145, dan yang masih lulus mengikuti seleksi tahap selanjutnya adalah, atau yang lulus hari ini adalah 134. Kemudian untuk hari ini yang gagal adalah kebanyakan masalah berat badan atau kurang berat badannya. Berat badan yang diharapkan adalah 50 kilo. Ini yang gagal 11 anak tersebut adalah karena kurang berat badan. Hari pertama seleksi adalah matematik, dan untuk peserta seleksi matematik cukup banyak yang gagal. Kebanyakan siswa gagal karena kurangnya cepat dalam mengerjakan soal atau kurang konsentrasi. Sebenarnya kalau pelatihannya di lembaga atau di siswa itu mandiri, itu harusnya dengan cara konsentrasi atau sering berlatih kecepatan, hitungan, perkalian, penambahan, pengurangan, dan pembagian. Itu saja. Kemudian ditambah dengan latihan-latihan soal dasar matematik yang soal 20 sesuai dengan soal kementerian. Itu setiap hari harus dilaksanakan dengan sungguh-sungguh.
hari ketiga seleksi adalah tes fisik yang meliputi lari, push up, dan sit up. Agar lulus seleksi lari, push up, dan sit up, perlu latihan yang kontinu sebelum seleksi, yaitu dengan cara bangun lebih awal atau bangun gasik, kemudian lari, kemudian nanti siangnya juga lari setiap hari. Nah, untuk push up adalah sebanyak-banyaknya latihan push up di LPK atau di tempat pelatihan sebelum seleksi. Nah, untuk seleksi yang cukup berat ini jangan sampai dipaksakan, ya, karena sangat berbahaya. Bagi peserta yang coba-coba sebaiknya jangan ikut karena program ini merepotkan panitia. Untuk seleksi hari terakhir atau hari ke-4 dan 5 adalah wawancara. Untuk wawancara itu adalah yang ditanyakan atau hal-hal yang ditanyakan oleh panitia meliputi performance, kemampuan verbal atau sikap siswa mengenai program ini. Jadi sikap-sikap peserta magang yang sudah diajarkan di lembaga atau tempat pelatihan sebelumnya itu harus dihafal betul-betul. Jumlah sikap yang diajarkan adalah 30 sikap atau kokorogame. Nah, itu harus dikuasai oleh peserta yang wawancara. Kemudian untuk tujuan magang itu yang diutamakan. Jadi setelah dari Jepang itu harus punya tujuan. Jangan sampai peserta tidak tahu tujuan setelah dari Jepang. Untuk wawancara jumlahnya biasanya 4 orang dalam satu kali wawancara berurutan. Kemudian tujuan wawancara adalah untuk mengetahui kemampuan siswa memahami program magang Jepang yang sesungguhnya. Wawancara biasanya kurang lebih 1/4 jam, tergantung dari kemampuan siswa. Baik, perkenalkan saya nama Nur Wahid, salah satu dari panitia seleksi kapeksi BPP di Kabupaten Malang ini. Seleksi kapeksi ini sudah dilaksanakan sejak hari Senin kemarin tanggal 3, nanti sampai dengan tanggal 6 terakhir adalah mulai dari kemarin tes matematika hari Senin, kemudian hari Selasa hari ini adalah tes kesemaptaan, kemudian besok pagi adalah tes ketahanan fisik, dan yang terakhir adalah tes pencara. Harapannya dari seluruh rangkaian kegiatan ini nanti dari kemarin total sekitar 173 peserta, harapannya bisa banyak yang lulus dan memenuhi syarat untuk bisa mengikuti program pemagangan ke Jepang sampai dengan di tahap akhir. Dan tentunya kami di teman-teman di Kapeksi sangat berharap banyak yang lulus dan berangkat ke Jepang, sehingga nanti muncul generasi-generasi baru penerus kami di Kapeksi. Yang di sini adalah Kapeksi sebagai salah satu organisasi selain sebagai wadah silaturahmi dari para alumni magang Jepang, yang di sini juga sebagai tempat kami untuk sharing bisnis dan saling menjalin komunikasi dengan sesama alumni magang Jepang. Terima kasih. Kapeksi adalah salah satu organisasi yang didirikan oleh para alumni magang Jepang yang sudah pulang lebih dulu atau lebih awal, kemudian di Indonesia membangun sebuah wirausaha atau bahkan tingkatnya perusahaan. Karena memang di situ dari teman-teman di Kapeksi ada yang mungkin karyawannya puluhan, ratusan, bahkan ada yang sampai ribuan. Dan di sini teman-teman di Kapeksi, manfaat dari Kapeksi sendiri adalah selain menjadi wadah silaturahmi juga untuk sharing bisnis, sehingga kami sama alumni bisa saling untuk memberikan motivasi, memberikan semangat, karena memang orientasi magang di Jepang itu adalah pulang untuk menjadi seorang pengusaha atau wirausaha, sehingga di Kapeksi ini kita selain menjalin silaturahmi juga bisa untuk sharing bisnis.
saya Khairul Anam dari Kebumen, umur 20 tahun. Hari ini telah lolos mengikuti tes kesemaptaan IM Japan. Tes kesemaptaan hari ini berupa pengukuran tinggi badan, pengukuran berat badan, pengecekan gigi, mata, bekas tindik, tato, dan kaki X dan O. Saya Doni Okidodo, usia 19 tahun, asal dari Kebumen. Alhamdulillah hari ini telah lolos mengikuti tes kesemaptaan IM Japan.